Kami dari GBI Fatmawati 25 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Merayakan Natal berarti merayakan kemenangan karena dosa telah dihapuskan. Rayakan kemenangan dengan pujian, hai mari berhimpun. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Natal. Dan sahabat yang baik, tema hari ini adalah Natal adalah kabar kemenangan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, terutama di momen Natal ini, sehingga kita benar-benar mengalami kemenangan di hari Natal ini ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Natal adalah momen untuk kita menyadari inilah berita kemenangan yang kami terima. Oleh karena itu, setiap firman Tuhan yang kami terima hari ini akan menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kepada kami satu kebenaran yang akan memerdekakan kami. Siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-50 sampai dengan 51. Demikian firman Tuhan. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Mari kita baca ayat selanjutnya, Lukas 1 ayat 52 sampai 53. Demikian firman Tuhan.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Wow, puji Tuhan ya. Ini benar-benar luar biasa janji Tuhan buat kita ya. Ini adalah nyanyian pujian dari Maria yang begitu bersukacita sejak Roh Kudus memenuhi kehidupan Maria ya. Hatinya begitu meluap dengan sukacita ya. Nah, hati Yesus Sang Juru Selamat, bayi Yesus Sang Juru Selamat ini ada di dalam kehidupan Maria, ada dalam kandungan Maria ya. Sehingga bagaimana Maria jiwanya merasakan kehidupan yang penuh dengan sukacita yang memuliakan Tuhan ya. Dan ini adalah kehidupan bagaimana Maria dijamah oleh Tuhan Sang Juru Selamat itu. Amin ya, Maria percaya dan menyadari betul bahwa sejak Maria mengandung bayi Yesus yang dari Roh Kudus, maka mulai dari saat itu setiap keturunan akan menyebut Maria sebagai orang yang berbahagia. Sebab Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar kepada Maria dan namanya adalah Kudus. Amin ya. Jadi nyanyian Maria ini seperti sebuah nyanyian kemenangan, ya, sebuah nyanyian kemenangan yang dideklarasikan oleh Maria sendiri ya, sebagai ekspresi kemenangan yang akan terjadi pada Maria dan juga sebagai janji kepada bangsa Israel ya, bahwa kedatangan Yesus Sang Juru Selamat akan mendatangkan satu rahmat Tuhan turun-temurun kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin ya, amin ya. Nah, kemudian kedatangan Yesus Sang Juru Selamat ke dunia akan memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan akan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Bahkan Yesus akan menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Amin. Amin ya. Luar biasa ya. Yesus hanya meninggikan orang yang rendah ya. Hati, ya. Amin ya. Lalu Yesus Sang Juru Selamat akan melimpahkan apa saudara? Melimpahkan segala yang baik ya kepada orang yang lapar ya, dan bahkan juga menyuruh orang yang kaya pergi dari pergi dengan tangan yang hampa ya. Ini seperti janji Tuhan ya, janji kemenangan seperti itu ya. Dan Yesus akan menolong bangsa Israel sebagai hambanya karena Yesus mengingat akan rahmatnya yang diberikan kepada bangsa Israel yang adalah biji mata Tuhan dan umat perjanjian Tuhan ya. Bukankah luar biasa janji Tuhan ini untuk bangsa Israel yang pada masa itu kehidupan mereka sedang terpuruk secara sosial dan ekonomi mereka juga tertindas, miskin, menderita, banyak yang sakit dan banyak mengalami ketidakadilan dan lain-lain karena mereka dijajah oleh Romawi sehingga pada masa itu mereka sedang ada dalam masa kegelapan. Wow. Amin. Jadi bagi Maria ini kedatangan Yesus sebagai apa? Juru Selamat adalah kabar kemenangan ya. Amin semuanya. Amin. Ya. Kabar kemenangan kabar kemenangan. Wah, ini luar biasa sekali ya. Sebab yang akan memberikan kepada kita satu janji, dan terutama untuk bangsa Israel ya. Dan juga bangsa-bangsa yang lainnya ya, bahwa orang-orang yang berdosa dibebaskan dari semua kutuk, penyakit, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, penderitaan, dan semua kuasa-kuasa kegelapan. Ya, puji Tuhan ya. Oleh karena itu di momen Natal ini kita harus bangkit untuk percaya, bersyukur, dan bersukacita. Sebab bagi setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Raja segala raja, sehingga bagi kita orang percaya Natal adalah kabar kemenangan, yaitu amin ya, yaitu kabar kemenangan dari dosa, kutuk, penyakit, kuasa kegelapan dan lain-lain. Amin ya, luar biasa, amin. Wah, luar biasa ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Inilah Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Dalam bahasa Yunani-nya adalah luo. Artinya supaya Yesus itu mencabut, membatalkan
memutuskan, mematahkan, Amin. menghancurkan, Wow. mengakhiri semua pekerjaan iblis terhadap manusia sehingga manusia dilepaskan dan dibebaskan dari semua pekerjaan iblis yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Katakan amin. Amin. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Kita benar-benar dilepaskan dari semua Kita rancangan-rancangan. pemenang Kita ya. adalah pemenang ya. Amin Nah, ya. melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan betapa dahsyatnya janji kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Iya, jadi Natal adalah kabar kemenangan bagi kita yang percaya dan yang berharap kepada Yesus. Sebab di dalam Yesus kita sudah menang dari dosa, sudah menang dari kutuk, penyakit, kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, dan lain-lain. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih Spesial Natal. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih Spesial Natal. Dengan tema Natal adalah kabar kemenangan ya. Dan hari ini kita bersama dengan Pastor Wilbar Hitu, gembala dari GBI Sidang Jemaat di Fatmawati 25 ya. Senang sekali bisa bergabung sama-sama ya, dan tentunya tidak kalah yang luar biasa bersama dengan Kak Rama ya. Youth Pastor di GBI Fatmawati 25 ini ya. Nah, hari ini kita mau bicara nih ya. Karena kadang-kadang kita tidak menyadari masalah kehidupan, keadaan keluarga yang mungkin membuat kita jadi nggak betah, ya membuat kita jadi sepertinya stres ya. Kita jadi mengalami perlakuan-perlakuan yang seringkali membuat kita jadi mengalami kecenderungan takut, khawatir ya. Membuat kita apa? Mencari pelarian-pelarian seperti itu ya. Dan hari ini kita akan dengar nih cerita dari Kak Rama itu. Dan sebelumnya mungkin nanti Pastor Yol akan menjelaskan ya, tentang dari pribadi di Kak Rama ini ya. Oke. Iya, Rama adalah salah satu dari youth pastor yang ada di gereja kita di GBI Fatmawati 25. Dan saya percaya hari ini kita bisa belajar sesuatu ya, khususnya kesaksian yang diberikan Rama waktu dia dalam pelariannya ya, mencari jawaban, mencari mungkin rumah untuk hatinya dia, dan biar kesaksian ini bisa memberkati kita semua. Amin. Silakan Rama. Silakan Kak Rama ya. Kasih semangat dulu. Ya. Jadi saya itu lahir bisa dibilang jauh dari kata ideal, keluarga yang ideal gitu ya. Karena dari kecil mama papa saya itu berpisah. Mereka bercerai, kemudian saya harus tinggal bersama nenek saya, harus tinggal bersama tante om saya gitu ya. Dan itu yang membuat kehidupan saya mencari pelarian. Saya merasa saya nggak layak, saya merasa saya tidak berharga gitu ya. Tetapi tempat pelarian saya itu salah gitu ya. Pelarian saya itu ke narkoba. Pada saat itu obat-obatan dan sebagainya itu yang membuat saya tenang gitu ya. Sampai di tahun 2008 saya masuk ke penjara. 2010 saya 3,5 tahun masuk rehabilitasi. Wah, benar-benar satu perjalanan yang ini. Nah, sahabat yang baik nih. Kita udah dengar depannya aja udah seru banget ini ceritanya ya gitu ya. Mungkin sambil disampaikan kepada sahabat yang baik ya, silakan ya Rama. Dan kemudian di tempat rehabilitasi itu saya berjumpa dengan Tuhan gitu ya. Bagaimana sih saya bertemu dengan Tuhan? Tuhan bertemu saya langsung melalui mimpi gitu ya. Di saat itu saya nggak mengerti. Di saat itu ini apa sih gitu ya. Saya belum pernah mengalami hal-hal supranatural seperti ini gitu ya. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa ikut Engkau. Udah banyak dosa yang saya lakukan gitu ya. Pasti rasa bersalah. Rasa bersalah menuduh gitu ya. Seperti mengejar gitu ya. Aku gitu ya. Tetapi di hari yang kedua
saya bermimpi hal yang sama. Gitu ya. Biasa ya. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah berbicara sama kita lebih dari sekali, artinya itu penting banget. Amin. Amin ya. Dan di hari kedua itu saya berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menghampiri saya, dan saya bilang sama Tuhan, mulai hari ini saya ikut sama kamu. Wah, luar biasa. Dan pada akhirnya 3,5 tahun saya pulang ke rumah. Dan pada saat itu awal saya untuk mengikuti Yesus sampai hari ini. Wah, amin. Wah. Jadi itu seperti apa namanya, awal titik balik ya? Iya. Awal titik balik kehidupan dari Rama sendiri ya, dari Kak Rama sendiri ya. Nah, terus mungkin ada perjalanannya bagaimana nih sampai akhirnya bisa seperti ini, kan luar biasa sekali ya. Perjalanannya setelah saya keluar dari rehabilitasi, kemudian keluarga saya bertanya sama saya, gitu ya, Rama, kamu ini umur sudah 27 tahun pada saat itu gitu ya. Iya. Apa yang kamu mau lakukan? Ya. Saya cuma bilang, saya mau menjadi pendeta gitu ya. Wow. Saya mau sekolah Alkitab. Tetapi mereka nggak langsung setuju. Gitu ya. Karena saya itu dibesarkan, notabene itu bukan orang yang percaya sama Yesus. Gitu ya. Kemudian singkat cerita, setelah berbulan-bulan saya berpikir, mana Tuhan kok seperti tidak ada pertolongan gitu ya. Tapi saya terus untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena saya tahu ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan yang akan menggenapi. Amin. Dan setelah kira-kira selama 6 bulan itu, akhirnya saya diajak makan sama keluarga. Dan keluarga saya yang tadinya menolak saya untuk menjadi hamba Tuhan, mereka berkata, Rama, kamu jadi penginjil aja. Wah, Dan biasa. saya percaya kalau itu bukan Tuhan yang menjamah, kalau bukan Tuhan yang melawat, itu nggak mungkin. Ya. Artinya gini, kalau Tuhan sudah mengawalinya, Tuhan juga yang akan mengakhirinya. Amin. Sampai hari ini. Wah, luar biasa. Nah, sahabat yang baik, Tuhan yang sudah mengawalinya pasti juga Tuhan yang akan mengakhirinya ya. Mungkin dari kamu saya. Iya, kita sangat diberkati ya tentunya dengar kesaksian ini loh Rama ya. Nah, biarlah pada kesempatan ini Rama bisa memberikan pesan Tuhan gitu ya untuk anak-anak muda ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Apalagi di momen Natal begini ya. Agar anak-anak muda ini bisa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat untuk mereka bisa berlari. Iya. Jadi di kesempatan ini mungkin saya hanya mau bilang bahwa kasih Tuhan itu adalah satu-satunya tempat pelarian kita. Amin. Di saat kita nggak mengerti harus bagaimana dalam kehidupan ini, bahkan kadang-kadang kita mau menyerah atas hidup ini. Tapi saya mau bilang, dia adalah sumber jawaban. Amin. Dia adalah sumber pertolongan. Amin. Di dalam kehidupan kita yang nggak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Wah, luar biasa sekali ya. Amin ya. Mungkin Pastor Yoel bisa meneguhkan ya kesaksian dari Kak Rama ini yang begitu menguatkan dan sangat memberkati ya. Ya mungkin ya banyak orang dalam hidup ini mencari kemana harus berlari dan bingung. Dan akhirnya mencoba dengan cara-caranya sendiri ya. Banyak orang akhirnya mencoba dengan jalan pintas tadi seperti Rama. Karena mungkin nggak tahu caranya, nggak tahu harus buat apa gitu. Tapi Mazmur 121 ayat yang pertama sampai kedua bilang gini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Gunung-gunung kan kayak tempat yang kuat ya. Kadang-kadang dalam masalah kita mencari, mungkin ini bisa tolong saya, mungkin dengan ini bisa menolong saya ya. Mungkin orang bisa menolong saya, kalau keadaan saya lebih baik bisa menolong saya. Tapi dikatakan dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita bukan dari manusia, bukan dari cara kita sendiri untuk berlari, tapi ya memang cuma hanya Tuhan satu-satunya tempat kita bisa berlari dan menemukan jawaban. Amin. Wow. Nah, sahabat yang baik, tadi kan sudah diingatkan bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan ya. Jadi biarlah ini menjadi satu bukti ya, bahwa tidak satu pun yang bisa menolong kita kecuali Tuhan kita yang luar biasa itu ya. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat responnya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan tentunya juga kita berterima kasih dengan Pastor Yoel ya, yang telah berbagi kesaksiannya dan
Kak Rama ya. Iya. Ini ya sangat memberkati sekali dan ini menjadi sesuatu yang sangat menguatkan kita ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa Natal adalah kabar kemenangan. Yang pertama, mari kita meresponi dan merayakan Natal ini seperti Maria yang mengekspresikan sukacita dan kemenangannya dengan nyanyian syukur. Karena percaya bahwa kedatangan Yesus membawa kabar kemenangan bagi kita semua yang percaya kepada Yesus. Dan yang kedua, di momen Natal ini percaya, bersyukur dan bersukacita. Sebab Yesus datang untuk membinasakan semua perbuatan iblis. Jadi di dalam Yesus kita sudah dibebaskan dari pekerjaan iblis yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Di momen Natal ini, biar kita semua bangkit untuk hidup dari dalam kemenangan. Bukan untuk mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Dia datang memberi kita kemenangan. Di dalam Dia ada identitas, ada status, dan ada posisi kita sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang menghadapi masalah yang begitu berat yang membuat engkau menjadi seperti stres dan tertekan? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, percaya dan pegang janji Tuhan ini bahwa Yesus datang untuk membinasakan semua perbuatan iblis dalam kehidupanmu. Mari buka hatimu dan persilakan Yesus masuk ke dalam hatimu supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan saat ini juga terima pengampunan, pembebasan, kesembuhan, kelegaan, dan kemenangan yang dari Yesus. Amin. Dan mari kita mau datang kepada Tuhan ya, kita berdoa ya. Bapa, jiwa kami bersyukur dan memuliakan Engkau. Sebab kami percaya bahwa Yesus datang ke dunia untuk membinasakan semua perbuatan iblis. Yaitu mencabut, membatalkan, memutuskan, mematahkan, menghancurkan, dan mengakhiri semua pekerjaan iblis terhadap kami. Dan kami percaya, kami deklarasikan bahwa di dalam Yesus kami sudah dilepaskan dan dibebaskan dari semua pekerjaan iblis yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga kami dapat hidup dari kemenangan. Sebab di dalam Yesus identitas kami adalah lebih dari pemenang dalam nama Yesus. Amin. Ya. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.